dengan Mbak Mia di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi dasar. Nah, dalam akuntansi itu sebenarnya gampang kok, asal kita ngetahuin apa itu kunci dari akuntansi. Nah, kuncinya itu hanya 3 hal, yaitu kita ngetahuin apa itu aset, kewajiban, dan ekuitas. Rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sudah, gitu aja. Persamaan akuntansi dasar berlaku umum menjadi dasar untuk laporan keuangan itu. Yang laporan keuangan itu adalah laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Itu menjadi kuncinya adalah 3 hal ini nih, persamaan akuntansi dasar ini nih. Oke, kita jelasin satu persatu apa itu aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang pertama adalah aset. Aset sendiri merupakan aktiva di mana sebagai sumber ekonomi yang memiliki nilai guna dalam suatu organisasi atau perusahaan. Aset itu adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan yang dimasukkan ke dalam kolom aset. Salah satunya adalah gedung dan bangunan. Jadi kalau perusahaan memiliki gedung senilai 1 miliar rupiah, maka aset yang dihitung adalah senilai 1 miliar rupiah itu tersebut. Jadi aset adalah harta yang dimiliki gitu. Jadi kalau suatu perusahaan memiliki mesin seharga 800 juta, maka aset yang dimiliki adalah mesin 800 juta tersebut. Jadi aset itu adalah suatu bentuk harta yang dinilai. Jadi harta yang dinilai, bukan berupa uang saja gitu. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban itu terdiri dari hutang yang merupakan pasifa. Kewajiban dalam akuntansi adalah hutang suatu perusahaan yang muncul karena transaksi pada masa lalu yang harus dibayar kan berupa kas, barang atau jasa di masa depan. Jadi kewajiban adalah kejadian di masa lalu yang akan dibayarkan di masa depan. Kewajiban tersebut ada 2 nih. Yang pertama adalah kewajiban jangka panjang dan yang satunya adalah kewajiban jangka pendek. Jangka pendek dan jangka panjang yang membedakan hanyalah periodenya. Jika jangka pendek dilakukan dalam kurang dari 1 periode akuntansi, yaitu 1 tahun atau periode akuntansinya. Dan sedangkan lebih dari 1 periode akuntansi disebut kewajiban jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah ekuitas pemilik usaha atau modal usaha dengan selisih kewajiban pemilik usaha di masa depan. Ekuitas juga diartikan sebagai harta bersih yang bersumber dari investasi pemilik perusahaan dan juga hasil dari aktivitas usaha perusahaannya. Seperti halnya saham gitu. Saham preference, saham biasa, terus akun tambahan modal dan modal-modal yang lainnya itu disebut dengan ekuitas. Jadi kalau kita belajar akuntansi itu seharusnya kita tuh cuma ngerti tentang aset, kewajiban, sama ekuitas. Aset sama dengan kewajiban sama dengan ekuitas. Gampangnya, kalau kita mempunyai aset 3, otomatis sama dengan kewajiban 2 dan ekuitas 1. Di sini berarti bahwa kedua sisi debit dan sisi kredit itu harus balance, harus seimbang. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi untuk belajar akuntansi, kalian cukup memahami aset, kewajiban, dan ekuitas. Dengan 3 hal tersebut kalian memahami, maka
dapat mempermudah dalam pembelajaran akuntansi. Kenapa? Karena dalam akuntansi prinsipnya kita harus melakukan balancing atau keseimbangan. Jikalau sisi sebelah debit dan sisi sebelah kredit itu memiliki perbedaan, maka akan ada namanya tuh salah catat atau mungkin kurang catat. Nah, disitulah yang akan menjadi momok kita dalam menulis akuntansi. Karena pada saat penulisan kita mungkin kurang teliti, atau mungkin kita salah menghitung, atau ada transaksi yang tidak dituliskan seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus belajar dulu tuh tentang persamaan akuntansi dasar. Baiklah, demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.